Jadi kita kan ada dana desa ya. Ya. Nah, dana program 1 miliar. Program 1 miliar ini asumsinya adalah di luar dana desa. Jadi kita ingin menambahkan program untuk desa gitu. Berarti desa punya 2 miliar nih ini ya. Ya kalau rata-rata sekarang kan rata-rata 1,2 dan 1,5 ya, tergantung komposisi penduduk dan sebagainya. Artinya kita harus siapkan anggaran untuk penambahan program 1 miliar per desa itu ya. Saya kira nanti kita akan, ya kalau kami yang menjadi pimpinan kan gampang, kami bikin SOP administrasi, SOP penggunaannya, SOP semuanya gitu untuk memastikan bahwa dana itu untuk kesejahteraan gitu ya. Mungkin untuk masyarakat, ya. Banyak juga sih saya misalnya dalam diskusi dengan anak-anak muda, jangan titipkan kami di desa Umi, katanya begitu. Kalau Umi titipkan dana pemberdayaan pemuda ini di desa nanti katanya begitu kan. Saya bilang pesimis duluan. Iya, saya bilang dengan sistem kerja Bapak Las miliki ini saya kira SOP-nya harus jelas gitu ya. Kemudian sistem kontrol kita juga pasti. Dari mana dananya? Ya itu tadi saya bilang kita harus lakukan peningkatan APBD kita ya. Pak Las ini juga kan punya jaringan nasional di pusat cukup bagus gitu ya. Beliau biasa kok sebagai ketua Perpamsi bertemu dengan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri. Saya kira dengan komunikasi beliau yang bagus dengan jaringan-jaringannya bisa kok akan mendatangkan tambahan-tambahan pemasukan pendapatan untuk daerah kita yang baik transferan pusat ataupun tadi kami ingin meningkatkan PAD ini ya. Kalau peningkatan PAD terjadi ya kita akan kembalikan ke desa untuk kesejahteraan itu. Kita harapkan desa ini tumbuh. Oh iya, saya juga pernah sebenarnya dialog salah satu TV itu bersama Pak Fauzan waktu itu tentang desa ini. Tentang desa. Saya bilang saat itu, kalau saya jadi kepala daerah, saya bilang begitu, perpanjangan tangan saya ini adalah Kades gitu kan. Kades. Kalau bagus hubungan kami dengan Kades, hubungan kerjanya bagus antara kepala daerah dengan Kades, Kades punya visi, kami saling kuatkan, dan kalau bisa seorang bupati itu harus sering-sering ikut ngantor di desa. Saya bilang kalau pertumbuhan ekonomi di desa, di grassroots itu saya kira itu akan menjadi potret Lombok Barat kecil gitu, desa-desa. Kalau desa-desanya sejahtera gitu kan, otomatis sudah Lombok Barat akan menjadi kabupaten yang luar biasa. Saya bilang begitu saat itu. Nah itulah impiannya ya.